Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam, Bu Saprita. Apa kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya luar biasa ya Bu Nur ya. Kayaknya hari ini Bu Nur bersemangat sekali gitu ya Bu ya. Ibu mau lakukan proses coaching ya hari ini ya Bu? Iya, Iya itu. seperti yang telah saya minta kepada Ibu kemarin ya, ada saya Iya, chat, iya. saya kabari kepada Ibu, saya meminta untuk Ibu menjadi supervisor saya karena saya akan melakukan coaching, Bu, bersama Ibu Dian nanti. Ya, alhamdulillah hari ini ada waktu kita ya untuk melakukan proses coaching Ibu Nur nanti ya. Saya yang mengamati ya Ibu Nur ya. Bu, Iya, jadi sebelum Ibu Nur melakukan percakapan coaching nih, ini kan ada rubrik percakapan ini Bu. Ada kompetensi percakapan coaching ini Bu, ada 3 nih. Mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif ini nanti Ibu bebas dari judgement apapun asumsi, asosiasi gitu serta dapat menangkap emosi si coach. Yang kedua itu pertanyaan berbobot, di mana di pertanyaan berbobot ini Ibu selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka, yang berasal pertanyaan tersebut berasal dari mendengarkan jawaban dari si koci, gitu ya Bu ya. Dan yang ketiganya memberdayakan koci, di mana di sini memberdayakan koci itu membantu si coach kita itu membuat rencana aksinya yang spesifik Ibu, mendorong ide, menggali potensi si coach tersebut pada saat diminta saran dan pengalamannya. Jadi ketiga kompetensi ini Ibu, yang mana ya Ibu yang ingin kompetensi yang mana nih yang Ibu mau kembangkan dari ketiga ini tadi Ibu? Kalau boleh saya tahu. Begini Ibu Sam, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Karena di sini saya kan selama beberapa kali melakukan praktek coaching, saya kurang bisa ya menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi di sini kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan di sini adalah tentang pertanyaan yang berbobot ini ya Bu ya. Iya. Jadi di sini saya ingin menanyakan lagi nih Ibu. Menurut Ibu nih, menurut Bu Nur nih, kita rileks saja ya Bu Nur ya. Jadi menurut Bu Nur ini nilai nih dari Ibu nih. Saya memberikan angka dari 6 sampai 10. Gitu. Kira-kira Ibu dinilai berapa ini Bu untuk pertanyaan berbobot nih menurut Ibu? Masih di tahap nilai 7 mungkin, Bu. Apa ya Ibu ya? Kok Ibu bisa menyimpulkan Ibu tuh pertanyaan berbobotnya tuh nilainya 7 gitu kalau boleh saya tahu? Karena saya kurang mampu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya selama saya melakukan praktek coaching ini, Bu. Gitu ya Bu ya untuk pertanyaan berbobotnya Ibu ya. Mungkin di sini agak kesulitan ya Ibu ya. Apa pertanyaan berikutnya yang ingin Ibu sampaikan ke coach Ibu? Mungkin begitu ya Ibu ya. Ya, oke Ibu. Di sini Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nih, jadi tadi kan ada kompetensi nih, kompetensi pertanyaan berbobot nih, yang ingin Ibu tekankan hari ini ya Ibu ya. Jadi saya akan nanti mengamati proses coaching Ibu ini antara Ibu dengan kemudian ya percakapan coaching antara Ibu dengan Budian yang tadi saya akan amati. Kemudian di sini apakah nanti percakapan Ibu itu tadi sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian lebih saya tekankan di sini untuk pertanyaan berbobotnya ya Ibu ya. Saya spesifiknya nanti di pertanyaan berbobot sesuai dengan yang Ibu Nur inginkan gitu ya kan di pertanyaan berbobot ini. Kemudian dan juga bagaimana nanti si coachingnya menanggapi ya Ibu ya dari pertanyaan Ibu tadi itu bagaimana ya si coaching menanggapi pertanyaan dari Ibu Nur ini. Kemudian sebelum juga melakukan percakapan coaching ini ada hal yang jangan Ibu lupakan atau jangan Ibu tinggalkan prinsip coachingnya yaitu kemitraan ya Bu ya. Kita menganggap teman coaching kita itu mitra. Jadi tidak ada berbeda level di sini ya Ibu ya. Kemitraan yang kedua proses kreatifnya dan tentunya memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, mungkin untuk
percakapan supervisornya mungkin cukup sampai di situ aja ya Ibu ya, karena kita mengingat waktu juga ya Ibu ya. Jadi ini saya silahkan nih Bu Nur melakukan percakapan coachingnya kepada Ibu Dian. Ibu Dian siap ya di coaching hari ini ya sama Ibu Nur ya Ibu Dian ya. Ya, Bu. Iya. Oke, demikian dulu ya Ibu ya. Selamat melakukan percakapan coaching. Tetap semangat ya Ibu Nur ya. Semangat Bu Saptita. Iya, silahkan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Bu Nur. Apa kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada kendala apapun ya Bu ya dalam mengikuti kegiatan coaching hari ini ya Bu? Tidak ada, Bu. Mudah-mudahan sampai dengan akhir coaching kita ini juga tidak ada kendala ya, Bu ya. Itu harapan saya. Ini Ibu, saya punya waktu ini untuk sekitar 15 atau 20 menit. Apa sih tujuan Ibu menjumpai saya? Begini, Bu. Saya punya sedikit permasalahan yang ingin saya beritahu Ibu supaya saya ini punya jalan keluarnya gitu. Permasalahan saya ini masalah pembagian waktu, Bu. Nah, jadi kan saya ini dalam satu waktu itu saya harus mengikuti kegiatan pembekalan CPP, tapi juga saya harus tetap membagi fokus saya atau waktu saya kepada tanggung jawab utama saya yaitu menjadi seorang guru, Bu. Jadi di sekolah juga saya masih punya tanggung jawab. Jadi itulah hal yang mengganjal belakangan ini, Bu, yang saya rasakan. Jadi permasalahan Bu Dian selama ini, selama mengikuti CPP ini, Ibu rasakan tentang kendala pembagian waktu, ya, Iya, bersamaan dengan kegiatan di sekolah dan ibu rumah tangga tentunya Bu Dian ya. Oh iya, Bu. Benar yang sekali. tentunya mengurus suami dan anak. Nah, lalu tujuannya Bu Dian yang ingin Bu Dian harapkan bagaimana? Saya ingin setelah pembicaraan kita ini nanti kira-kira saya bisa atau menemukan solusi deh dari apa sih yang harus saya lakukan gitu supaya kegiatan pembekalan ini yang sedang berlangsung ini dapat saya ikuti sampai akhir, tapi juga kegiatan atau tanggung jawab saya sebagai guru dan sebagai seorang ibu rumah tangga itu dapat berjalan beriringan, Bu. Cover gitu Bu ya. Iya, pokoknya tercover lah semua kegiatan. Ibu tentunya ingin dalam satu waktu bagaimana kegiatan CPP yang sudah kita lakukan selama 12 hari ini ya Bu ya. Sudah masuk 12 hari dan juga tugas-tugas di sekolah juga sebagai ibu rumah tangga itu bisa berjalan dengan lancar. Itu yang Ibu harapkan ya Bu ya. Bisa tercover semuanya dan tentu menginginkan hasilnya prosesnya sekarang telah kita jalani dan ingin hasilnya nanti akan menjadi lebih baik. Begitu ya Bu ya. Iya, Nah, benar sekali. lalu trik apa yang Ibu lakukan agar semua itu menjadi semuanya itu bisa Ibu laksanakan dengan baik? Rencana saya, Bu, saya akan membuat jurnal kali ya, Bu ya. Bukan jurnal deh, jadwal. Nah, jadi jadwal kegiatan. Nah, kalau jadwal kegiatan dari waktu sampai dengan waktu untuk kegiatan pembekalan CPP kan memang sudah diberikan tuh oleh panitia. Mungkin rencana saya untuk tugas saya yang lain itu sebagai tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang guru, mungkin saya akan mengikuti bentuk jadwal yang diberikan oleh panitia CPP ini mungkin ya Bu, jam segini, jam segini saya harus melakukan apa, harus melakukan apa. Jadi mungkin saya akan membuat jadwal seperti itu, Bu. Ya tentunya Ibu membuat jadwal
Ibu pilah dulu mana yang lebih penting begitu ya Bu ya. Apakah lebih penting mengikuti CPP ataukah jadwal di sekolah ataukah jadwal ibu rumah tangga. Nah tentunya itu ibu lah sendiri yang mengaturkannya karena permasalahan itu adanya pada ibu. Nah, jadi setelah ibu buat jadwal, ya tentunya kalau jadwal CPP ini tidak bisa lagi dirubah, jadwal di sekolah dengan jadwal di rumah tangga itu bagaimana ibu cara mengaturnya? Eh, Kalau di sekolah, saya kan mungkin ketika saya fokus dalam seperti ini keadaan pembelajaran sinkronus seperti ini yang harus online, saya kan harus hadir penuh nih seutuhnya di sini kan Bu. Jadi otomatis kelas saya kosong. Nah, mungkin saya akan meminta bantuan, meminta tolong kepada rekan sejawat saya di sekolah yang tentunya satu rumpun. Kalau kebetulan teman saya itu halangan atau dia masuk di kelas lain, saya akan meminta guru yang piket untuk menghandle kelas saya. Tapi ya dengan catatan mungkin sudah saya persiapkan dan saya berikan kepada guru piket. Nah, kalau untuk urusan yang di rumah, sepertinya saya akan meminta bantuan ini Bu kepada orang tua saya Bu untuk Alhamdulillah menghandle masih punya atau orang tua membantu. Bu. Iya, saya akan meminta bantuan pada orang tua saya mungkin Bu ya, membantu pekerjaan saya di rumah itu ya ketika saya duduk nih posisinya di depan laptop seperti ini Bu. Jadi kalau saya minta penilaian dari Ibu Dian berupa skala dengan solusi strategi yang Ibu lakukan itu, kira-kira kalau dari angka 6 sampai 10 sudah tingkatnya ke berapa Bu? Di skala berapa? Mungkin saya rasa masih di skala 7 Bu. Masih di Nah, skala 7 Bu ya. iya. Kenapa Ibu bisa menilai di skala 7? Iya, saya walaupun mungkin saya sudah apa namanya meminta bantuan, tapi saya rasa saya tetap harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu ya tanggung jawab saya gitu harus melakukannya sendiri Bu gitu. Jadi tetap ada rasa kesulitan untuk membagi waktu dan membagi fokus saya gitu. Jadi saya merasa masih di posisi 7 Bu. Jadi rencananya ketika Ibu melakukan kegiatan di sekolah dan meminta tolong kepada kawan atau kepada guru piket, itu kapan Ibu lakukan? Eh, Hari ini mungkin Bu ya. Iya, saya mulai hari ini gitu kan. Karena kemarin itu kan sebelum-sebelumnya saya hanya udah saya kirim bahan aja ke anak-anak, tapi akhirnya anak-anak tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan gitu. Mungkin mulai hari ini saya akan menghubungi langsung teman-teman saya meminta tolong handle kelas saya. Oke. Berarti kalau hanya memberikan bahan, kelasnya tidak terkontrol ya Bu ya. Anak-anak Iya masih Bu, mengabaikan dengan tugas yang Ibu kasih ya Bu ya. iya Bu, Makanya harus turun tangan juga guru piket atau guru yang Ibu percaya untuk menghandle kelas Ibu ya Bu ya. iya Bu. Lalu Ibu, setelah nanti ini Ibu ke sekolah dan mempercayakan kepada guru piket, untuk melihat hasil ke depannya kapan rencana Ibu bertemu lagi dengan guru piketnya? Eh, Mungkin Bu, kalau bertemu langsung ya se setelah ini jam ketika kita sedang off atau ketika kita jam istirahat seperti itu Bu. Di kegiatan CPP ini kita jam istirahat, kemudian atau pada saat kegiatan kita tidak belajar online atau asinkronus itu saya akan menemui guru piket yang saya percayai, yang saya minta tolong tadi. Nah, untuk melihat menanyakan bagaimana perkembangan di kelas saya, Bu. Oke, berarti itu tidak lepas dari tanggung jawab Ibu ya Bu. Sekalipun kegiatan itu banyak bersamaan, tetapi itu tidak akan menjadi penghalang ya untuk tetap ikut dalam kegiatan CPP ini. Jadi sekarang Ibu,
saya ingin tanya, setelah Ibu memberikan tanggung jawab, rencana-rencana ke depannya, menghandle kelas, menghandle keluarga, setelah Ibu sampaikan semuanya kepada saya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lebih plong ya Bu ya perasaan saya gitu kan. Yang tadinya ruwet nih, seperti kejadian tadi pagi nih, di mana saya jam 7 itu harus hadir langsung masuk di kegiatan Zoom, CPP, pembekalan CPP, tapi saya juga harus mempersiapkan nih anak saya yang mau pergi sekolah, di mana sarapannya, di mana bajunya gitu kan. Kemudian juga baru teringat, oh iya di kelas belum saya kirim bahan nih ke anak-anak gitu kan. Jadi setelah kegiatan coaching kita ini saya jadi terinspirasi, oh iya ya, kenapa kita tidak minta bantuan aja gitu kepada orang di sekitar saya. Jadi saya merasa lebih tercerahkan, Bu. Alhamdulillah, berarti Ibu telah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Yang pertama solusinya, kalau di keluarga minta bantu dengan orang tua, kalau di sekolah minta bantu dengan teman atau guru piket. Nah, solusi-solusi itu telah ditemukan. Perasaan Ibu juga telah di dalam mengikuti kegiatan CPP ini. Nah, saya rasa hanya sampai di sini ya Bu Dia, coaching kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai Bu Nur percakapan coachingnya dengan Ibu Dian. Alhamdulillah sudah Bu Saprita. Bagaimana perasaannya Bu hari ini setelah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Dian ini? Apa boleh saya tahu? Terasa lega ya Bu ya, karena tadinya sebelumnya telah dapat arahan dari Bu Saprita. Kalau kendala saya kan di kompetensi pertanyaan yang berbobot, Ya. tetapi sudah ada arahan dari Bu Saprita sebelumnya bagaimana Ya. saya mengkomunikasi Bu yang tadi. Nah, jadi perasaan ya agak nyaman gitu, agak tenang di dalam mengcoaching Bu Dian tadi Bu. Nah, sudah nampak dari raut wajah Ibu Nur nih tadi kayaknya sebelum Bu Nur melakukan percakapan coaching nih di awal-awal tadi agak gimana gitu aura wajahnya, tapi setelah Ibu melakukan percakapan coaching dengan Ibu Dian nih auranya nampak berbeda ya Bu ya, rasanya lebih fresh gitu ya Bu ya, lebih plong gitu ya Bu ya menurut saya ya Ibu ya. Iya, lebih happy. Setelah menghadapi Bu Dian tadi untuk mengcoaching, kita terlebih dahulu telah mengasih arahan, ternyata semua itu tidak sulit saya alami. Ya, keluar begitu saja ya Bu ya, mengalir ya begitu saja ya Ibu ya. Oke, ya, luar biasa Ibu percakapan coachingnya hari ini. Jadi ini tadi kan kompetensi yang ingin Ibu capaikan di pertanyaan berbobot nih Ibu ya. Nah, setelah Ibu melakukan percakapan coaching ini nih, di skala mana nih Ibu kira-kira nih? Ini saya memberikan dari 6 ke 10 nih. Dari 6 ke 10 Ibu tuh menilai diri Ibu tuh skala yang keberapa tuh Bu? Dari awalnya tadi skala yang keberapa, ini skala yang keberapa? Ayo. Kalau tadi sebelum saya mengcoaching Bu Dian, Ya. posisi skala saya itu ada di peringkat 7, itu saya rasakan. Ya. Tetapi setelah saya mengcoaching Bu Dian tadi, dengan saya merasa Bu Dian itu bisa menggali, bisa merencanakan, bisa memasang strategi untuk permasalahan yang dia alami, saya melihat itu sudah sampai ke skala 9. Yes, luar biasa. Plus nih, untuk Bu Nur nih luar biasa. Berarti 2 tingkatan ya? 7, 8, 9 ya Ibu ya. Good, 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 good. Luar biasa. Luar biasa sekali hari ini. Rasanya lega ya Bu ya. Sudah melakukan percakapan coachingnya ya Ibu ya. Kemudian nih, jadi sewaktu Ibu melakukan percakapan coaching tadi ini saya mengamati nih, terkhususnya tadi saya prioritaskan ke pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Jadi di sini boleh nggak nih saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya nih ke Bu Nur nih? Boleh.
Boleh, senang hati saya Bu mendengarkan umpan balik atau feedback dari Ibu. Ya, jadi ini dari catatan kecil saya ya Ibu ya, dari hasil pengamatan dari hasil percakapan coach Ibu tadi sudah luar biasa ya Ibu ya. Alur ceritanya gitu sudah dapat di tujuannya di awal tadi Ibu sudah menanyakan apa sih tujuan percakapan kita hari ini gitu ya ke coach Ibu tadi ya. Kemudian apa sih harapannya ataupun apa sih tujuan dari hasil yang ingin kita capai untuk percakapan kita ini tadi. Mungkin udah luar biasa tuh ya Bu ya, menggali menggali potensi dari si coach Bu ini tadi sudah Ibu sudah menanyakan tujuannya apa, kemudian apa nih yang kita inginkan dari hasil percakapan ini tadi, saya rasa udah oke gitu ya Bu ya. Di sini Bu ada sedikit nih Bu koreksi dari saya nih kalau boleh ya Ibu ya. Saya mohon izin nih kalau untuk alur tirtanya semua dari kehadiran penuh Ibu semuanya sudah good, sudah oke nih. Sudah luar biasa nih. Sudah keren. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit penilaian aja ataupun koreksi sedikit aja ya dari yang hasil Ibu yang terbaik tadi ya Ibu ya. Jadi di sini mohon izin dulu ya Ibu Nur ya, saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya tadi. Untuk alur tirtanya Ibu, untuk tujuan tadi sudah oke, sangat luar biasa. Sudah menggali potensi dari si koci. Cuman di sini untuk tahapan ke identifikasi. Nah, di mana kita mengetahui itu setelah tujuan. Setelah tujuan itu percakapan kita di poin selanjutnya adalah diidentifikasi, di mana di identifikasi ini kita harus menggali si koci apa sih yang dia rasakan, gitu kan, bukan apa sih yang dia rasakan selama ini gitu kan. Apa sih permasalahannya gitu ya Bu ya, untuk diidentifikasi ini. Kemudian tapi di sini dari pengamatan saya ini Ibu, untuk identifikasi dari tujuan itu tadi belum dapat gitu ya Ibu ya. Mohon maaf ya Ibu sebelumnya ya. Ibu langsung dari tujuan mungkin terbawa suasana ya Ibu Nur ya, terbawa asik gitu, terbawa Iya, iya, suasana betul. dengan Asik percakapan. Iya, suasana percakapan dengan Bu Dian. iya, nyaman ya berarti Ibu ya percakapan Koci tadi dengan Budian Iya. ya. Jadi asik terbawa suasana. Jadi untuk tahap mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Budian ini terakhirnya terlewatkan. Terakhirnya terlewatkan. Ibu langsung nih menanyakan trik apa sih Bu yang ingin Ibu lakukan dalam menghadapi masalah Ibu Dian tadi? Masalahnya yaitu untuk pembagian waktu ya antara pembekalan kita pembekalan di CPP, kemudian sebagai guru juga dan sebagai orang tua juga gitu ya Bu ya. Jadi ini di sini Ibu langsung nih dari tujuan langsung menanyakan ke apa sih trik Bu Dian nih yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah seperti itu? Nah, gitu Ibu. Kemudian Ibu langsung nih menggali idenya apa. Kemudian untuk identifikasi belum mungkin ya Bu ya, belum dapat gitu ya Bu ya di sini ya Bu ya untuk penilaian identifikasi tadi Ibu tetap di identifikasi ini tadi tetap ada, cuma mungkin posisinya gitu Bu. Kurang betul. Iya, posisinya seharusnya ke tujuan Ibu langsung ke identifikasi nih, identifikasi masalah nih apa nih yang dihadapi Bu Dian nih, apa yang ingin Bu Dian harapkan dari sini gitu ya Bu ya untuk identifikasi ini. Kemudian mungkin apa nih yang ingin Ibu apa seperti apa sih yang Bu Dian inginkan dari permasalahan yang dialami gitu ya Bu ya. Kemudian terkait pembicaraan yang dilakukan gitu ya Bu ya. Ibu langsung ke rencana aksi. Dan dari rencana aksi itu sesudah Ibu Dian memberikan, oh ini Bu, Bu Nur saya akan melakukan ini, trik ini, saya akan melakukan strategi ini, baru di bawahnya Ibu menggali identifikasi gitu. Tapi tetap dapat untuk diidentifikasi ini. Kemudian untuk menggali potensi saya rasa sudah oke. Untuk pertanyaan yang saya ke spesifiknya ke pertanyaan berbobot ini walaupun poin-poinnya mungkin agak tertukar gitu ya Bu untuk menggali pertanyaan berbobot ini saya rasa Bu Nur udah oke. Oke, sangat sangat luar biasa gitu ya Bu ya. Untuk ditanggung jawabnya saya rasa sudah
Oke juga, Ibu sudah menanyakan kapan nih mau Ibu lakukan, gitu. Kapan nih? Oh, Ibu Dian tadi mengatakan ini nih Bu terkait pemecahan masalah saya tadi. Kemudian untuk ditanggung jawabnya juga di sesi akhir nih Ibu juga menanyakan apa sih yang Ibu rasakan? Itu sebenarnya poin yang pentingnya ya Ibu ya. Apa sih dari percakapan coaching kita tadi, dari percakapan kita tadi, apa sih yang Ibu rasakan? Mungkin dari awalnya Ibu Dian itu merasakan ada problem dari dirinya sendiri dan setelah dia melakukan percakapan dengan Ibu Nur tadi, dia terakhirnya menggali ini dia sendiri, potensi dia sendiri gitu Bu. Dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia alami tanpa dia sadari mungkin ya. Itulah menurut saya Bu Nur luar biasa untuk menggali potensinya sehingga terus terbawa suasana, Budian terus menggali, terakhirnya tanpa Budian sadari, dia dapat sendiri tuh solusinya. Sebenarnya kan Ya, itu tujuan, iya, tujuan yang terutamanya itu ya Bu ya, mendapatkan solusi dari masalah dari si koci tersebut gitu ya Bu ya. Oke, saya rasa sudah oke untuk percakapan coachingnya mungkin itu yang perlu ditingkatkan untuk pertanyaannya udah oke untuk ditanya cuma posisinya aja untuk diidentifikasinya itu di awal, kemudian lanjut ke rencana aksi, lanjut ke tanggung jawab. Mungkin itu Ibu. Jadi bagaimana nih? Saya ada mengkoreksi sedikit nih dari percakapan Ibu tadi nih. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah saya mengatakan hasil mengungkapkan pengamatan yang saya lakukan tadi nih ke Ibu Nur nih. Gimana gitu perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya tidak ada merasa keberatan, saya merasa dengan lapang dada menerima memang saya akui di identifikasi tadi memang tidak sesuai dengan alur ceritanya Bu ya, meloncat. Saya langsung ke rencana. Iya. Nanti identifikasinya di belakangan saya tanya lagi. Nah, jadi itu memang saya akui, Bu. Jadi atas masukan dari Bu Saprita yang telah mengamati saya, mungkin ini akan menjadi pembelajaran bagi diri saya untuk ke depannya. Dan saya akan nanti berlatih sesering mungkin untuk melakukan coaching ya. Di sekolah nanti kan tentu banyak kita temui permasalahan baik itu dengan teman kita guru ataupun dengan siswa kita. Nah, di situ saya akan mulai praktekkan coaching ini nanti, Bu. Iya, Jadi bagus. dengan semua masukan yang bisa Prita berikan, nah itu membuat saya lega. Ada apa untuk membangun ya, kritik yang membangun, kritikan yang bisa mendukung, memotivasi saya ke depannya untuk menjadi lebih baik. Ya luar biasa ya Ibu Nur ya. Berarti tadi di percakapan tadi Ibu merasakan juga ya. Ini kayaknya terbalik nih. Ini rencana aksi. Kok rencana aksi ya yang saya tanyakan dulu? Kenapa nggak identifikasi dulu ya gitu ya Bu Nur ya? Berarti Ibu rasakan juga ya. Ibu rasakan berarti tadi waktu pas Ibu mengcoaching Ibu Dian tadi berarti kehadiran penuh Ibu itu luar biasa. Fokus Ibu kepada Ibu Dian karena langsung Ibu rasakan nih langsung. Tapi biasanya kalau sudah terlupakan gitu terlupakan itu akibat apa? Konsentrasi kita tuh tidak full gitu ya Bu ya. Kehadiran kita tuh tidak seutuhnya ada di percakapan kita. Tapi Bu Nur di sini saya menilai untuk kehadiran penuh Ibu Nur itu sudah luar biasa gitu sehingga Ibu menyadari bahwasannya ada salah poin tadi dan kemudian Ibu mencoba menggali lagi identifikasinya tetap tidak melewatkan ya Ibu ya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Oke, jadi di sini dari diskusi kita ini tadi apa nih yang sudah terbayangkan sama Ibu nih untuk kedepannya? Yang saya bayangkan ke depannya setelah saya melakukan coaching dengan Budian tadi, saya masih merasa banyak kekurangan dan kedepannya saya akan lebih banyak lagi untuk belajar praktik coaching ini, Bu. Luar biasa ya Ibu ya, tetap semangat ya Ibu ya. Kita terus meningkatkan kompetensi diri kita ya Ibu ya. Oke. Iya betul sekali Ibu. Oke, sudah cukup luar biasa. Jadi mungkin itu saja Ibu
percakapan kita untuk supervisi kita hari ini dari di awal sampai di akhir ini. Saya sebagai supervisor nih, apabila terdapat kekurangan di sana sini, saya khususnya untuk Ibu Nur dan Ibu Dian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Ibu ya. Sama-sama Bu Saprita. Ya, terima kasih atas Sama-sama. waktunya juga nih Ibu Nur dan Ibu Dian. Sama-sama. Ya, sampai berjumpa lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.